Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Biva Maria Viani Sitanggang. Saya merupakan CPNS Latsar 2021, Angkatan 49 Kelompok 4 dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar yang dilaksanakan oleh BPSDM Pemprov Su. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang mind mapping yang telah saya buat terkait nilai akuntabilitas dan nilai nasionalisme. Berikut ini merupakan rangkuman dari mind mapping saya tentang nilai akuntabilisme. Dari mind mapping nilai akuntabilisme, kita dapat membagi 4 tentang materi tersebut. Yang pertama, tentang konsep akuntabilisme. Yang kedua, tentang mekanisme akuntabilisme. Yang ketiga, tentang akuntabilisme dalam konteks. Dan yang keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Kata akuntabilitas sendiri sering sekali kita dengar, namun tidak mudah kita pahami. Ketika seseorang mendengar kata akuntabilitas, yang terlintas adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mencapainya. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda antara responsibilitas dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seseorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain, yang pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Yang kedua, memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Yang ketiga, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama itu tentang akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Jadi, hubungan yang dimaksud di sini itu adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Jadi yang memberikan wewenang tersebut bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai dan memberikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu, kelompok, ataupun institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh karena itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara dua belah pihak. Yang kedua, berorientasi pada hasil. Yang dimaksudkan di sini adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu, kelompok, institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban, serta selalu bertindak dengan upaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Di sini, laporan tersebut sebagai perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan, berarti dianggap mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, ataupun institusi. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Jadi konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan ataupun sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama akuntabilitas sendiri adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, proses setiap individu, kelompok, institusi akan diminta pertanggungjawabannya secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus pada peningkatan kinerja. Yang ketiga, tentang materi akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik sendiri itu terbagi dalam dua macam. Yang pertama itu akuntabilitas publik horizontal dan yang kedua akuntabilitas publik vertikal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah.
Kemudian, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR, dan segitu selanjutnya. Sedangkan akuntabilitas horizontal sendiri adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Jadi, akuntabilitas ini itu membutuhkan pejabat pemerintah untuk melakukan laporan ke samping kepada para pejabat lainnya dengan lembaga negara. Contohnya itu seperti lembaga pemilihan umum yang independen, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga Komisi Investigasi Legislatif. Yang keempat, tentang tingkatan akuntabilitas. Sebelum kita mengenal akuntabilitas lebih jauh, kita harus tahu bagaimana tingkatan dalam akuntabilitas. Yang menjadi lapisan pertama dalam tingkatan akuntabilitas adalah akuntabilitas personal. Jadi, akuntabilitas personal itu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang, itu tentang kejujuran, integritas, moral, dan juga etika. Jadi pribadi itu menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi, bukanlah masalah. Di lapisan kedua itu adalah akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu sendiri mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Jadi, dalam hal ini tidak ada istilah saya ataupun aku, yang ada itu adalah kami. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peran yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan. Di lapisan keempat adalah akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi sendiri mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan secara individu maupun organisasi. Dan yang menjadi lapisan tertinggi akuntabilitas adalah akuntabilitas stakeholder. Holder yang dimaksudkan di situ adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan juga pembayaran pajak yang memberikan masukan, saran, kritik terhadap kinerja. Jadi, akuntabilitas stakeholder adalah bertanggung jawabnya organisasi atau pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, serta bermartabat. Baiklah, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme akuntabilitas. Di sini dapat kita lihat bahwa di dalam bagian mekanisme akuntabilitas itu terdapat 4 materi. Yang pertama tentang dimensi, kedua tentang mekanisme, ketiga lingkungan kerja yang akuntabel, dan keempat itu adalah langkah-langkahnya. Jadi untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Yang pertama itu akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas ini terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD sebagai wakil rakyat dan juga masyarakat luas. Kedua, akuntabilitas program. Akuntabilitas ini dapat memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal. Yang ketiga, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Akuntabilitas ini terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang diterapkan. Yang keempat, akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur tersebut sudah berjalan dengan baik. Akuntabilitas ini diterjemahkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses dilakukan untuk menghindari terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Selanjutnya tentang mekanisme. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia sendiri, alat akuntabilitas antara lain perencanaan strategis, kontrak kerja, dan juga laporan kinerja. Perencanaan strategis di sini yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Sedangkan kontrak kerja itu adalah semua pegawai negeri sipil tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai. Kontrak kerja ini merupakan implementasi dari peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kinerja PNS. Yang ketiga, laporan kinerja yang berupa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, pegawai negeri sipil harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai akuntabilitas. Yang pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas yang pertama adalah tentukan apa dulu yang menjadi tujuan dan tanggung jawab kita. Kita lihat di tupoksi kita masing-masing, lalu kita rencanakan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu kita dapat lakukan implementasi, monitoring kemajuan dari tujuan kita. Lalu kita dapat melakukan laporan secara lengkap. Lalu setelah itu berikanlah evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya, akuntabilitas dalam konteks itu terbagi 4. Yang pertama, transparansi dalam akses informasi. Yang kedua, praktek kecurangan dan perilaku korupsi. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Dan yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Selanjutnya menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama itu harus memiliki perilaku apa yang diharapkan dari seorang PNS, perilaku transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, dan bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS. Selanjutnya 7 prinsip ASN. Nilai dasar, kode etik perilaku, komitmen integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum, dan melaksanakan tugas profesionalitas jabatan. Kita juga harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aset penyelenggaraan kebijakan dan juga manajemen ASN. Selanjutnya saya akan menampilkan mind mapping tentang nasionalisme. Nasionalisme sendiri merupakan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Sebagai ASN pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayanan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme. Jadi salah satu contoh implementasi sila pertama, yaitu jujur dan mampu mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar kehidupan, tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya, sabar, jiwa besar, dan berprasangka baik. Yang menjadi implementasi sila kedua, haruslah memiliki toleran, tidak zalim, sopan, ataupun santun, dan saling tolong-menolong. Yang menjadi implementasi sila ketiga, pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dalam keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang menjadi implementasi dalam sila keempat adalah mau mendengarkan pendapat orang lain, siap menang tetapi juga siap kalah, dan tidak anarkis. Serta yang menjadi implementasi dari sila kelima adalah tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja, saling membantu, dan suka menabung serta investasi. Dan ketika ASN telah memenuhi nilai-nilai Pancasila tersebut, maka implementasinya dalam melaksanakan kegiatannya akan jauh lebih baik. Sekian mind mapping dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa.